Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja, puji, serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga selamanya tetap tercurah limpahkan kepada sosok yang mulia, berwibawa, hebat berderajat, soleh tak bermasalah, yakni Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan menyampaikan sedikit pemahaman saya mengenai kepompong Ramadan. Jadi menginjak dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari wa Muslim, semua amal anak Adam dapat dicampuri kepentingan hawa nafsu kecuali saum, maka sesungguhnya saum itu semata-mata untukku dan aku sendiri yang akan membalas. Hadis Bukhari wa Muslim. Pernahkah kita melihat seekor ulat bulu? Bagi kebanyakan orang, ulat bulu memang menjijikkan bahkan menakutkan. Tapi tahukah kita kalau masa hidup seekor ulat ini ternyata tidak lama? Pada saatnya nanti ia akan mengalami fase di mana ia harus memasukkan ke dalam kepompong selama beberapa hari. Setelah itu ia pun akan keluar dalam wujud lain. Ia menjelma menjadi seekor kupu-kupu yang sangat indah. Jika sudah berbentuk demikian, siapa yang tidak menyukai kupu-kupu dengan sayapnya yang beraneka hiasan indah alam? Sebagian orang bahkan mungkin mencari dan kemudian mengoleksinya bagi sebagian hobi atau hiasan, ataupun untuk keperluan ilmu pengetahuan. Semua proses itu memperlihatkan tanda-tanda kemahabesaran Allah, menandakan betapa teramat mudahnya bagi Allah Azza wa Jalla mengubah segala sesuatu dari hal yang menjijikkan, buruk dan tidak disukai menjadi sesuatu yang indah dan membuat orang senang memandang. Semua itu berjalan melalui suatu proses perubahan yang sudah diatur dan aturannya pun ditetapkan oleh Allah, baik dalam bentuk aturan atau hukum alam sunnatullah, maupun berdasarkan hukum yang disyariatkan kepada manusia, yakin Al-Quran dan Al-Hadis. Jika proses metamorfosis pada ulat ini diterjemahkan ke dalam kehidupan manusia, maka saat di mana manusia dapat menjelma menjadi insan yang jauh lebih indah, momen yang paling tepat untuk terlahir kembali adalah ketika memasuki bulan Ramadan. Bila kita masuk ke dalam kepompong, dalam kutip kepompong itu diibaratkan Ramadan, lalu segala aktivitas kita cocok dengan ketentuan-ketentuan, berarti ketentuan-ketentuannya itu metamorfosa dari Allah, niscaya akan mendapatkan hasil yang mencengangkan, yakni manusia yang berderajat muttaqin, yang memiliki akhlak yang indah dan mempesona. Inti dari bulan Ramadan ternyata adalah melatih diri agar kita dapat menguasai hawa nafsu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nazi'at surat ke-79 ayat 40 sampai 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Yang artinya, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan memahami diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal. Selama ini mungkin kita merasa kesulitan dalam mengendalikan hawa nafsu. Kenapa? Karena selama ini pada diri kita terdapat pelatihan lain yang ikut membina hawa nafsu kita ke arah yang tidak disukai Allah. Siapakah pelatih itu? Dialah syaitan laknatullah, yang sangat aktif mengarahkan hawa nafsu kita. Akan tetapi memang itulah tugas syaitan. Apalagi seperti halnya hawa nafsu, syaitan pun memiliki dimensi yang sangat dahsyat, yang sama dengan hawa nafsu, yakni kedua-duanya sama, tak terlihat. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu, maka anggaplah ia sebagai musuh, karena syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya menjadi penghuni neraka yang menyala. Demikian Allah dalam Al-Quran surat Al-Fatir ayat 6. Jadi setan itu senantiasa mengajak kepada manusia supaya ada pengikutnya untuk dimasukkan ke dalam api. Akan tetapi kita bersyukur karena pada bulan Ramadan ini Allah mengikat erat syaitan terkutuk, sehingga kita diberi kesempatan sepenuhnya untuk bisa melatih diri mengendalikan hawa nafsu kita. Karena kesempatan seperti ini tidak boleh kita sia-siakan. Ibadah saum kita harus ditingkatkan. Tidak hanya saum atau menahan diri dari hawa nafsu, perut dan seksual saja, akan tetapi juga semua anggota badan kita, agar mau melaksanakan amalan yang disukai Allah. Jika hawa nafsu sudah bisa dikendalikan, maka ketika syaitan dilepas kembali, mereka sudah tunduk pada keinginan kita. Dengan demikian, hidup kita pun sepenuhnya dapat dijalani dengan hawa nafsu yang berada dalam kehidupan. Inilah pangkal kebahagiaan dunia akhirat. Hal lain yang paling utama harus kita jaga juga dalam bulan yang syarat dan berkah ini adalah akhlak. Barang siapa membaguskan akhlaknya pada bulan Ramadan, Allah akan menyelamatkan dia tatkala melewati sirah di mana banyak kaki tergelincir. Demikian sabda Rasulullah SAW. Jadi pada bulan Ramadan ini kita dianggap sebagai tamu Allah dan sebagai tuan rumah. Allah sangat mengetahui bagaimana cara memperlakukan tamu-tamunya dengan baik. Akan tetapi sesungguhnya Allah hanya akan memperlakukan dengan baik jika kita tahu adab dan tata cara, etika, bagaimana akhlak kita sebagai tamu. Salah satunya yakni dengan menjaga saum dan sesempurna mungkin. Tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja, tetapi juga menjadi seluruh anggota tubuh kita ikut saum. Mari kita perbaiki segala kekurangan dan kelalaian akhlak kita sebagai tamu Allah, karena tidak mustahil Ramadan tahun ini merupakan Ramadan terakhir yang dijadikan hidup kita jangan sampai disia-siakan. Semoga Allah menyaksikan senantiasa melimpahkan inayahnya sehingga setelah kepompong Ramadan ini kita kembali pada kefitrian bagaikan bayi yang baru lahir, sebagaimana seekor ulat bulu yang keluar menjadi seekor kupu-kupu yang teramat indah dan mempesona. Amin ya Allah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan maupun salah ucap maupun salah kata. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.